Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi hari yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 11 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi kita, dan Dia adalah Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita secara khusus hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Hari ini kita telah masuk di hari yang ke-10, dan itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya percaya saudara akan dan mungkin telah membaca keseluruhan pasal ini. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat sejumlah kesalahan fatal yang berakibat fatal juga bagi umat Tuhan. Misalnya saja waktu Harun membuatkan umat Israel lembu emas, mengakibatkan umat Israel menyembah patung itu dan mereka harus dihukum mati. Kali ini Nadab dan Abihu, mereka melakukan kesalahan fatal melanggar kekudusan Tuhan dengan menyalakan perbaraan mereka dengan api yang bukan berasal dari mezbah ukupan di kemah suci. Padahal sejak pendirian kemah suci, api di mezbah persembahan ukupan telah dinyalakan. Api yang menyala terus itu menjadi sumber dan tempat persembahan ukupan dilakukan. Kesalahan fatal mereka dibayar mahal, kematian. Mengapa hukumnya begitu berat? Umat Israel baru saja merayakan keimaman Harun dan anak-anaknya dengan begitu serius dan kudus. Semua instruksi Tuhan melalui Musa dipatuhi secara detail. Namun ternyata kedua putra Harun ini justru sembarangan bertindak. Sebagai pemimpin, tindakan ngawur mereka akan berdampak besar bagi umat. Kalau tidak mendapatkan hukuman keras, hal ini akan menjadi presenden bahwa melayani Tuhan di kemah suci Tuhan boleh sembarangan. Seharusnya yang membakar ukupan ialah imam besar, dalam hal ini Harun. Mengapa Nadab dan Abihu bertindak sembrono? Sangat mungkin mereka mabuk. Itu sebabnya larangan keras untuk minum anggur dikeluarkan untuk imam selama ia melayani. Seorang yang mabuk kehilangan kendali atas dirinya, sehingga ia dapat berbuat apa saja termasuk yang membahayakan diri dan orang lain. Dan terutama yang melanggar kekudusan Tuhan tentunya dalam kisah ini. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan niat saja, melainkan juga harus sesuai dengan firman Tuhan yang kudus. Kesembarangan kita melayani Tuhan menunjukkan kita tidak menghargai kekudusan Tuhan. Berarti juga tidak menghargai karya Kristus yang mati di salib demi menguduskan kita. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kekudusan adalah sesuatu yang mutlak bagi Allah, terlebih saat kita harus melayani. Mari kita sama-sama mempersiapkan hidup kita untuk melayani Dia dengan niat dan hati yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita dengan perenungan kita hari ini, dan diberkatilah kita sepanjang hari ini dengan digenapinya firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu bagi kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.